Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Jemaah yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan bulan yang diidam-idamkan oleh seorang mukmin karena memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan di dalamnya. Di antaranya, bulan Ramadan adalah bulan pembersih dari dosa-dosa. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, salat Jumat ini ke Jumat berikutnya, war ramadhanu ilal Ramadan, serta puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna idza junibal kaba'ir, adalah sebagai penghapus dosa di antara keduanya selama menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan lebih khusus menerangkan bahwa setiap siang dan malam di bulan Ramadan kita dapat diampuni dosa-dosanya dengan syarat yang akan disebutkan dalam hadis tersebut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban." Perhatikan, di sini terdapat syarat yang harus kita perhatikan jika kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadana, di bulan Ramadan, imanan, dengan dasar iman. Jadi dia berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya karena ikut-ikutan tetangganya puasa, oh kalau begitu saya puasa. Teman-temannya puasa, oh kalau begitu saya puasa. Tidak, tapi atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ihtisaban, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihtisab yakni mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba berpuasa bukan hanya asal-asal puasa. Dia dari puasa tersebut dia mengharap ampunan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Kemudian lanjutan hadis, wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, dan barang siapa yang berdiri mengerjakan salat di Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, pada malam kemuliaan, imanan wahtisaban, syaratnya masih sama, yaitu atas dasar iman dan juga ihtisab, mengharap pahala, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni apa yang telah lalu darinya, yaitu dosa-dosanya. Di dalam hadis lain disebutkan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri mengerjakan sholat di malam hari di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, imanan wahtisaban. Perhatikan, masih dengan syarat yang sama, yaitu syaratnya iman. Atas dasar dia mengerjakan amal tersebut adalah karena dasar iman dan juga ihtisab, mengharap pahala, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai kondisi seorang mukmin, seorang muslim yang datang kepadanya bulan Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Ramadan datang
akan tapi dia masih lalai dengan aktivitas biasanya. Dia tidak memprioritaskan amalan-amalan soleh, tidak menambah amalan-amalan soleh di bulan Ramadan. Dan dia tidak bersungguh-sungguh untuk mencapai ampunan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lebar-lebar pintu ampunan tersebut di siang hari, sebagaimana disebutkan dalam hadis, man shoma, barang siapa yang berpuasa di siang hari kemudian malamnya, man qama lailatal qadri, atau man qama, barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih, atau dalam hadis lain disebutkan bertepatan di malam kemuliaan atau lailatul qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di siang hari terdapat pengampunan dari dosa-dosa, di malam hari terdapat pengampunan dari dosa-dosa. Maka akan tapi di sana ada seorang manusia, seorang muslim yang na'udzubillahi min dzalik, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan karena dia menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak maksimalkan untuk beribadah di siang hari ataupun malam hari di bulan Ramadan. Rasul SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis, "Raghima anfun dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah." Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Bahwa kita harus senantiasa memperbaiki niat-niat kita, memperbaiki semangat kita, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan yang mulia ini. Kita sudah memasuki sepertiga kedua di bulan Ramadan. Tersisa sepertiga kedua yang kita jalani, kemudian sepertiga terakhir. Dan Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan akan senantiasa datang. Akan tapi yang menjadi pertanyaan adalah, ketika dia datang, apakah kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, manfaatkanlah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita ini untuk memperbanyak ibadah, terutama dengan momentum datangnya bulan Ramadan, yang mana pahala dilipat gandakan, pintu ampunan dibuka lebar. Maka selayaknya seorang mukmin, seyogyanya seorang mukmin untuk lebih bersemangat dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan amalan-amalan saleh. Inilah di antara keutamaan bulan suci Ramadan. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menuju jalan yang lurus, menuju jalan yang hak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Allahumma inna ala dzikrika. Ya Rabb, ya Allah, bantulah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir mengingatmu. Wa syukrika, dan senantiasa bersyukur atas nikmat karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Wa husni ibadatik, dan untuk senantiasa khusyuk dalam beribadah kepadamu. Hada wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.